Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua pimpin dulu doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelumnya materi yang sudah kita pelajari tentang bagaimana menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Nah untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari. Pada tahap menentukan topik, guru memberikan bahan yang telah disiapkan untuk memancing peserta didik kepada topik dan tujuan pembelajaran. Guru juga memancing prior knowledge peserta didik mengenai topik. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan tugas untuk kalian. Tugas apa Jaki? Kalau nggak salah, Bu. Oh, bawa itu, Bu. 2 puisi, Bu. 1 puisi yang apa aja yang kami suka, temanya juga yang kami suka. 1 lagi puisi yang ada pesan-pesan sosialnya, Bu. Bagus anak-anak, sekarang kita bahas dulu puisi apa yang kalian suka. Nah sekarang siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Nah, silakan Ruth. Aku ingin, karya Sapari Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan oleh kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan oleh awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, bagus. Nah sekarang kamu, Ibu tanya, apa kira-kira isi dari puisi tersebut? Tentang ungkapan hati seseorang yang mencintainya, Bu. Nah, mengapa kamu suka puisi itu, Nak? Karena kata-katanya sangat menyentuh hati, Bu. Hei, sudah. Pilihan kata atau diksinya sudah bagus ya. Baik anak-anak, yang menarik adalah diksinya dan bunyinya. Nah, dari segi tema, Ibu melihat bahwa masih banyak siswa Ibu yang buat tema cinta. Benar nggak? Nah, kalau sudah tema cinta, semuanya semangat. Mewakili hati kami, Bu. Biasanya yang di hati sulit diungkapkan, tetapi dengan puisi bisa. Dan bisa masuk ke hati pembacanya. Oke, ya, benar yang dikatakan Puan. Pada kegiatan prakomunikatif, peserta didik belajar mengenai aspek kebahasaan yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek. Ibu akan coba menyuruh kamu untuk menyimak pembacaan puisi dari Wais Rendra. Nah setelah kamu simak, kamu dengarkan, lalu pilihlah kata-kata yang menarik menurut kamu. Baiklah Jaki, coba bagikan puisinya Nak. Doa orang lapar. Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Oh Allah, burung gagak menakutkan. Dan kelaparan adalah burung gagak selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur. Adalah mata air penipuan, adalah pengkhianat kehormatan. Hai, kenapa pada diam anak Ibu? Merinding. Ada lagi?
Sedih, Bu. Oke, ada yang merinding, ada serem, ada sedih. Nah sekarang setelah tadi kamu simak, bagaimana cara kita membuat puisi yang bisa membuat merinding, sedih, dan serem. Nah jangan lupa setelah kamu simak tadi, kamu kan memperoleh pilihan katanya. Saya tertarik dengan perumpamaan kelaparan dan burung gagak, Bu. Perumpamaan burung gagak menyebabkan kelaparan itu jadi sangat menakutkan. Nah berarti pilihan katanya menjadi salah satu faktor pembangun mengapa suasananya menjadi seram. Nah sekarang Ibu ingin bertanya kembali, menurut kamu mengapa burung gagak menjadikan kelaparan menjadi menakutkan? Karena burung gagak itu menyeramkan, Bu. Ya kayak gitulah, Bu. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, burung gagak kan warnanya hitam. Terus biasanya ada mitos kalau misalnya kedatangan burung gagak itu penanda kematian, Bu. Jadi memang kesan burung gagak itu agak menyeramkan gitu, Bu. Oke, ya bisa. Jadi burung gagak itu selain menggambarkan kelaparan, maka dia dekat dengan kematian. Iya atau tidak? Nah sekarang bisa kita mengganti dengan kata yang lain selain burung gagak? Kalau burung merpati, Bu, burung garuda. Tapi jadi nggak serem ya? Apa ya? Aneh lah, Bu, kalau diganti. Nah itulah kata-kata yang sudah ditulis oleh si penulis puisi tersebut. Jadi apabila tidak bisa diganti, maka diksinya itu sudah pas. Bu, menurut saya puisi menjadi indah juga karena bunyi-bunyi hurufnya indah. Nah itu juga bisa jadi contoh. Bisa dicontohkan? Banyak pengulangan kata menjadikan bunyi-bunyi di akhir baris sama. Misalnya, kelaparan adalah burung-burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung gagak bagaikan awan yang hitam. Kata burung gagak dan hitam diulang di baris kedua. Ya benar, pemilihan katanya tidak hanya membuat maknanya berarti, tetapi di dalam puisi tersebut memiliki bunyi. Nah bunyi itulah yang menggambarkan adanya nilai estetis di dalam puisi tersebut. Untuk katanya ini bisa kita lihat pada baris ke... Nah anak-anak, kita sudah mempelajari, kita sudah menganalisis tentang unsur pembangun dalam puisi Dua Orang Lapar. Nah pertanyaan sekarang, apa saja unsur pembangun di dalam puisi tersebut? Ada tema, gaya bahasa, imaji, struktur, pewajahan. Bagus, ya. Nah sekarang kita akan menentukan apakah kamu sudah membawa puisi yang bertema tentang sosial. Nah setelah kamu nanti sudah tunjuk kepada saya, lalu kamu tulis, lalu kamu tempelkan di dalam buku latihan, mana diksi, mana gaya bahasa, mana imajinasi dan struktur dan perwajahan dalam puisi tersebut. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, silakan kumpul satu persatu pekerjaan yang sudah kamu kerjakan. Biar Ibu koreksi kembali. Pada tahap menyiapkan pertanyaan arahan,
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan peserta didik menentukan jenis proyek yang akan mereka kerjakan. Kita sudah tadi melakukan diskusi, lalu kamu sudah mengerjakannya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, untuk apa penulisan puisi itu? Untuk menyampaikan pesan kepada para pembaca, Bu, dengan menggunakan bahasa yang bernilai rasa, sehingga mampu menyentuh hati para pembaca, Bu. Oke, sekarang kita coba dulu. Ibu akan tayangkan video berikut ini ya. Sekarang kamu perhatikan dan cermati. Silakan perhatikan. Sudah ya? Tentang apa, Nak? Tentang kelaparan. Susun dulu. Kita mau mengadakan diskusi. Susun dulu mejanya berpasang-pasangan. Ayo silakan. Satu bangku didapatkan. Jadi berdua satu kelompok. Sudah diskusinya, Nak? Ya. Oke, sekarang coba Puan. Berita tadi menyajikan data tahun dan jumlah orang kelaparan di berbagai negara. Sedangkan puisi sama-sama menyampaikan isu kelaparan. Tapi apa ya, Nat? Dari berita kita tahu ada kelaparan, Bu. Dengan puisi kita bisa merasakan. Merasakan apa ya? Jadi kalau puisi itu, Bu, dia lebih menyentuh hati gitu, Bu. Ya bisa. Ada pendapat yang lain? Nah, sekarang coba perhatikan siapa subjek yang ada di puisi Dua Orang Lapar. Penulisnya, Bu? Bukan. Bu, judulnya Doa Orang Lapar ya? Berarti orang laparnya sedang berdoa ya, Bu? Nah, bagus Febri. Jadi seolah-olah di dalam puisi itu menggambarkan orang miskin yang sedang berdoa. Jadi di dalam puisi tersebut kita seakan-akan bisa merasakan orang yang berdoa itu kelaparan. Nah, sedangkan di berita hanya menyampaikan data. Jadi, maksud puisi tersebut adalah bagaimana untuk kita siswa atau pendengarnya bisa merasakan bagaimana merasa lapar seperti yang dirasakan orang-orang miskin yang berdoa tadi. Berarti, Bu, puisi lebih membuat kita empati ya, Bu? Ya, tepat sekali. Nah, berkaitan dengan materi kita, maka kira-kira apa yang mau kita buat? Musikalisasi aja, Bu. Bu, gimana kalau buat puisi sendiri? Bagus juga idenya. Pada tahap mendesain proyek, peserta didik menyepakati bentuk proyek, membentuk kelompok, menentukan tahapan pengerjaan. Nah, menurut kalian kita buat puisi, lalu kita unggah ke YouTube, atau buat antologi puisi saja? Buat aja. Ayo, yang mana? Nah, coba pertimbangkan apa kira-kira untung dan ruginya dari kedua ide tersebut. Oke, jadi sepakat kita membuat puisi saja? Sepakat. Oke, sekarang pertanyaannya siapa
sasarannya untuk proyek kita ini? Oh iya, proyek ini dikerjakan tiap kelompok ya? Jadi Bu, satu kelompok itu membuat satu antologi puisi. Terus temanya beda-beda Bu? Nah, kalau tiap kelompok menyusun antologi puisi sendiri, maka tiap siswa harus menulis beberapa puisi sendiri. Gimana menurut kalian? Ya banyak Bu. Sudah Bu, kita buat satu buku antologi saja untuk satu kelas ini. Dan setiap kelompok temanya berbeda Bu. Nah, menurut yang lain bagaimana? Pada tahap menyusun jadwal, peserta didik menyepakati tenggat waktu pengumpulan tugas. Nah, sekarang kita sepakati dulu kapan jadwal proyek akan kita lakukan. Nah, kita tetapkan deadline-nya berdasarkan rencana pengerjaan proyek yang sudah kita susun. Coba Graciela, bacakan dulu nak tahap pertama. Yang pertama menentukan tema dan mencari bahan, Bu. Oke, berarti bisa kita mulai sekarang ya. Pada tahap pelaksanaan ini, peserta didik mengerjakan proyek sesuai perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan. Guru memberikan bimbingan jika diperlukan. Koreksi silang dari teman juga dapat dilakukan pada tahap ini. Puisimu kayak terlalu kasar deh, jangan seperti ini. Bagian yang mana Ruth yang gak sreknya? Nih, aku gak suka kata-kata sampahnya. Penggunaannya itu kayak maki gitu. Oh iya ya. Ya udah coba aku berikan lagi ya. Gimana punya kalian? Ini kalau punya aku ini. Aku juga udah nih, tapi aneh nggak ya? Iya, aku belum nih, lihat dong. Saling tukar aja. Bagaimana dengan kelompok ini? Kami masih belum, Bu. Masih bingung bagaimana mulainya. Apa temanya? Tentang kemiskinan sih, Bu. Bagus. Kalian bisa tentukan mau angkat bagian mana dari kemiskinan itu. Nah, sekarang masih ada tidak menyimpan puisi Dua Orang Lapar dan Peminta-minta? Tidak ada? Oh ya, sebentar ya. Ibu akan ambilkan. Sudah? Nah, kita sudah membahas dari kedua puisi tersebut. Nah, sebelumnya coba kamu lihat dari sudut pandangnya. Apa kira-kira beda kedua puisi tersebut? Kalau misalnya doa orang yang lapar itu dari sudut pandang orang yang lapar. Tapi kalau misalnya dari gadis peminta-minta itu dari sudut pandang orang lain yang melihat pengemis anak-anak, Bu. Nah, kalian bisa melihat dari memotret satu masalah yang dibahas dari masalah kemiskinan yang menimpa mereka. Lalu coba rasakan apa yang dapat kita rasakan. Ya, mulai dari sudut pandang si orang miskin tersebut, atau kita seperti merasakan penderitaan kemiskinan orang lain yang melihat masalah itu. Nah, sekarang bagaimana? Ada ide? Misalnya bagaimana perasaan seorang ayah yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya, tetapi istri dan anaknya kelaparan. Oke, coba sekarang kalian rasakan seandainya kelak kamu ini menjadi seorang ayah. Apa yang kira-kira kamu lihat di rumah? Apa yang bisa kita rasakan dari situ? Wah, bagus tuh.
Kayak mana kalau misalnya kelompok kami buat puisi yang saling berkaitan, Bu? Nanti Fitra dari sudut pandang ayahnya, Puan bisa dari sudut pandang istrinya, saya dari sudut pandang anaknya, terus Satria dari sudut pandang siapa ya? Bisa jadi orang luar. Nah bagus, orang luar masih bisa kamu gali lagi. Nah sekarang apakah orang asing, kira-kira siapa orang asing itu? Apakah tetangga, atau bisa orang lain, atau sekedar lewat? Nah mereka simpati atau tidak? Maka kritik apa yang ingin kamu sampaikan? Misalnya sudut pandang orang lain yang tidak peduli karena menganggap mereka miskin karena malas, Bu. Oke, bagus. Ya, bagus. Coba teruskan, Nak. Kelompok ini kok unik sekali. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, ini bagus. Kamu mau sampaikan kritik apa di sini, Nak? Tema kelompok kami tentang pendidikan, Bu. Jadi kami ingin menyampaikan kalau kita tuh harus lebih peduli pada keadaan siswa. Ya, kamu menyampaikan lewat puisi yang menceritakan seseorang siswa yang telah melanggar peraturan. Nah, sekarang padahal kita tahu kenapa dia melanggar peraturan. Ini kan seperti sindiran ya? Iya, Bu. Kira-kira ada yang kurang nggak, Bu? Nah, sekarang coba kamu beri nama tokoh. Ya, kamu beri nama tokohnya, lalu kamu diskusikan. Dan sekarang coba kamu cari saling memberikan masukan. Kayaknya bagian ini ulangi aja sebagai penutup. Rimanya jadi bagus dan makin menegaskan kesia-siaan hukuman yang tidak sesuai dan sama. Iya ya. Wah, iya ya. Pada tahap pengujian ini, proyek telah siap untuk diujikan ke khalayak sesuai sasaran proyek. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi untuk menjelaskan apa yang telah dikerjakan. Selain itu, guru dapat menilai hasil proyek peserta didik. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan puisi-puisi karya kami yang bertemakan kebakaran hutan. Kami sepakat menaikkan tema tersebut sebab belakangan ini kebakaran hutan menjadi topik utama dalam pembicaraan di media manapun. Dan juga di berita terakhir yang kami baca, ada beberapa bayi yang meninggal akibat asap dari kebakaran hutan tersebut. Proses pengerjaan proyek ini yang pertama ialah kami mengumpulkan berita-berita atau materi lain terkait kebakaran hutan. Kami juga mencari contoh-contoh puisi yang mengangkat isu lingkungan. Kemudian, baik, demikian penjelasan mengenai tahapan pengerjaan yang telah kami lakukan. Kami akan membacakan judul puisi dari yang hasil telah kami buat. Hutan. Sudah 100 tahun aku hidup di dunia ini, melihat semua orang berlalu lalang. Selalu kuberi mereka kehidupan, kuberi mereka semua apa yang kupunya. Daunku yang rimbun dan hijau, batangku yang kuat dan kokoh, selalu membuatmu nyaman, dan selalu elok kau pandang. Dan hari ini, kalian rusak semua yang kupunya, dan daunku yang hijau sekarang telah menjadi butiran abu. Batangku yang kokoh telah runtuh menyatu dengan tanah. Hidupku selama 100 tahun telah kalian sia-siakan. Wahai manusia lalai dan tamak, sekarang rasakanlah akibatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Hey bro, ini tugas antologi puisi dari kelas aku. Oh, ini tugas dari Bu Imelda ya? Iya, tolong ditaruh pojok literasi ya. Sekalian berikan masukannya. Oke, nanti aku kasih teman-teman dan aku kasih saran. Oke, makasih ya bro. Pada tahap evaluasi ini, peserta didik dibimbing guru melakukan refleksi terhadap keseluruhan kegiatan beserta hasil proyek. Peserta didik dapat menceritakan pengalamannya
kesan-kesan apa yang dipelajari, dan kesulitan-kesulitan selama pengerjaan proyek. Guru juga dapat memberikan masukan secara umum terkait proyek yang telah dikerjakan. Nah, anak-anak, Ibu bangga kepada kalian yang telah menyelesaikan proyek membuat ontologi puisi ini, ya. Nah, sekarang kita mau melakukan evaluasi. Nah, kalau sudah selesai, sebarkan puisi tersebut baik via media sosial atau bisa di pojok-pojok literasi kelas-kelas lain. Sudah, Bu. Nah, sudah dapat tidak komentar dari mereka yang telah membacanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang tiap kelompok silakan membacakan hasilnya ke depan kelas. Silakan Adelina. Kami mendapatkan 45 komentar, Bu. Untuk cover buku, 90% mengatakan bagus. Ada juga yang mengkritik sebaiknya tulisan di sampul depan diperbesar. Untuk puisi dari kelompok kami yang paling disukai yaitu yang berjudul Curahan Hati Pohon. Nah, berdasarkan dari pengalaman kalian selama mengerjakan proyek ontologi puisi ini. Nah, sekarang coba kalian tuliskan, apa kesan pesan selama kalian mengerjakan proyek ini? Ya, apakah ada hambatannya atau bagaimana cara mengatasinya? Nah, sekarang anak-anak tulis di kertas yang Ibu bagikan ini ya. Nah, beri nama kelompoknya masing-masing. Beri komentar, masukan. Jangan lupa ya, berikan nama kelompoknya. Jangan tidur Yuda. Silakan beri komentar. Silakan jangan lupa beri nama kelompoknya. Baik anak-anak, sudah selesai? Oke, baik. Sekarang Ibu akan kumpulkan tugas yang sudah kamu kerjakan ya. Mana, sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Sudah siap? Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang Ibu akan buat ini seperti bola ya. Nah, siapa nanti yang dapat, yang Ibu akan lempar, maka kertas ini harus dibaca. Siap-siap ya anak-anak. Ini dari kelompok 5. Apa yang dipelajari yaitu belajar menulis puisi. Oke, bagus anak-anak. Nah, sekarang coba jelaskan kelompok 5. Jadi, pilih puisi yang bagus itu pilihan katanya harus pas, Bu. Terus ada rimanya, dan jika kita ingin menulisnya, kita harus bisa membayangkan jika kita pada situasi tersebut. Oke. Oh, begitu menurut kamu. Nah, bagaimana menurut Cornelius? Baik anak-anak, di sini Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua secara keseluruhannya. Karena secara keseluruhannya puisi kalian itu sudah bagus. Nah, kalian tinggal memperbanyak lagi karya-karya sastra. Dan juga perbanyak latihan. Ya, latihan menulis untuk melatih kepekaan kamu, kalian semua. Nah, selain itu, oke anak-anak, kita akhiri dengan pertemuan kita hari ini dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa.
Demikianlah proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Pada pembelajaran ini, peserta didik diberikan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan arahan sehingga mereka berinisiatif untuk mengerjakan sebuah proyek. Melalui pengerjaan proyek, peserta didik diharapkan mampu memperoleh pengetahuan sekaligus mampu mengembangkannya untuk mencari solusi dalam berbagai masalah di kehidupannya.